Oke, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi extended ACL, yang mana di sini kita sudah diberikan sebuah topologi, terdapat 3 PC, switch, router, dan internet. Di sini juga terdapat addressing table. Pada objektivitas ini terdapat 2 part. Yang pertama, kita disuruh mengkonfigurasi dengan nama ACL. Kemudian pada part yang kedua kita disuruh apply dan verify ACL-nya. Pada bagian ini kita disuruh mengkonfigurasi dengan nama ACL, yang mana pada part 1 ini terdapat 3 tools. Yang pertama, kita disuruh memblok HTTP dan HTTPS, yang mana HTTP di sini mempunyai port 80, sedangkan HTTPS-nya ini mempunyai port 443. Pada tools ini kita disuruh memblok HTTP dan HTTPS dari PC1 ke server 1 dan server 2. Kemudian yang kedua, kita disuruh memblok FTP dari PC2 ke server 1 dan server 2. Yang ketiga, kita disuruh memblok ICMP dari PC3 ke server 1 dan server 2. Kemudian kita langsung ke step pertama. Langkah pertamanya kita membuka router terlebih dahulu. Kemudian page LI. Kemudian kita ketikkan enable. Kemudian konfigurasi terminal. Terus pada langkah pertama kita disuruh buat ACL. Nah, pada config ini kita mengetikkan IP access list extended ACL. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mendenikan PC1, HTTP dan HTTPS untuk server 1 dan server 2. Dengan konfigan kita mengetikkan deni, kemudian DCP host, kemudian PC1 kita copy, kemudian paste. Setelah itu kita klik host lagi, kemudian kita masukkan IP address di server 1. Setelah itu kita enter. Dan untuk langkah selanjutnya kita masih tetap sama, tetapi ditambahkan no di depannya. Nah, setelah muncul seperti itu, kita masih sama menggunakan konfigurasi seperti yang tadi, akan tetapi no-nya dihapus kembali. Dan kita langsung ke langkah yang B. Kita menggunakan port 80, berarti ini kita menulisnya EQ80. Kita klik enter. Kemudian yang C, PC1 ke server 1 dengan port HTTPS. Untuk konfigurasinya masih sama, akan tetapi yang beda hanya di EQ-nya 443. Kemudian kita klik enter. Pada langkah yang D atau keempat, kita akan PC1 ke server 2 hanya HTTP. Berarti nanti EQ-nya tuh 80. EQ-nya 80, sedangkan memakai server 2. Server 2 di sini bedanya cuma di 103. Nah, di sini kita akan mengganti ke 103, yaitu server 2. Setelah itu kita dari PC1 ke server 2 hanya untuk HTTPS. Nah, HTTPS di sini portnya 443,
kita ubah aja 80 menjadi 443. Dah. Untuk step yang kedua, kita akan mendeni PC2 yang mana FTP service ke server 1 dan server 2. Yang langkah pertama yang A, kita disuruh PC2 ke server 1 hanya port 21. Maka untuk konfigurasinya kita masih sama seperti yang tadi, akan tetapi EQ-nya 21 karena yang diminta per 21 saja. Dan setelah itu kita jangan lupa mengubah PC2 di sini, PC2 di sini 102, PC2 di sini 102, sedangkan server yang digunakan tadi server 1 terlebih dahulu, jadi ini kita rubah ke 101. Kita rubah ke 101, kemudian kita ketikkan enter. Dan untuk langkah yang kedua, ini dari PC2 ke server 2 yang diganti hanya port 21. Untuk EQ-nya masih tetap 21, akan tetapi yang digunakan beda. Kita mengganti server kedua dengan 103. Kemudian kita klikkan enter lagi. Dan kemudian kita langsung ke step 3, yaitu mendenikan PC3 untuk mapping server 1 dan server 2. Untuk langkah pertama, dengan ICMP dari PC3 ke server 1. Untuk langkahnya masih sama, kita mengklikkan konfigurasi seperti yang tadi. Akan tetapi ini tidak pakai port, jadi EQ-nya dihapus saja. Kemudian server satunya ini kita ganti 101 ini, soalnya kan yang diminta server 1, sedangkan yang PC3 nya ini kita ganti aja ke 103. Kemudian ini kan yang step ketiga yang disuruh ICMP, jadi yang di sini bukan TCP tapi ICMP, kita ubah aja ke ICMP. Kemudian kita ketik enter, dan setelah itu langkah yang step yang kedua yang B, ICMP dari PC3 ke server 2. Kita ubah aja PC3 ke server 2 ini, yang server 2 kita ubah menjadi 103, sedangkan yang PC nya ini tetap. Kemudian kita ketikkan enter. Setelah itu kita permit all IP trafficnya dengan cara permit, kemudian kita ketikkan enter, kemudian permit IP. Setelah itu permit IP any, jangan lupa tanda tanyanya lagi. Kemudian permit IP any. Setelah itu kita ketikkan exit, jangan lupa. Nah, untuk yang part 2 ini kita menggunakan apply dan verify ACL. Yang pada langkah di sini itu kita menggunakan gigabyte 00 hilang. Kita menggunakan tab gigabyte 00, kemudian dengan IP address 126, yaitu 172.131.1.126/27. Sedangkan kita perlu ini menginterfacekan gigabyte 0
strip 0. Kemudian kita ketikkan enter. Kemudian kita memberi IP access group. Jangan lupa setnya tanda tanya. Kemudian setelah itu kita memberikan IP access group ACL. Jangan lupa tanda tanyanya juga. Setelah itu di sini ada dua, ada in sama out. Yang dari sini kan kita disuruh, ini kan masuk dari PC1, PC2, PC3 ke sini kan masuk. Jadi pada konfigurasi ini kita memilih in. Nah, setelah itu kita lihat yang di kanan bawah ini sudah 100-100. Kemudian kita akan mengecek PC1. PC1 kita terlebih dahulu melakukan ping. Kita akan melakukan ping server 1 dan server 2. Ping 64.101.255.254. Kemudian kita ketikkan enter. Sebentar, kita tunggu, selalu tunggu, dan ini terdapat RTO. Kemudian yang kedua, yang server 2, kita ganti 103, kemudian kita ketikkan enter. Nah, di sini kan ada RTO-nya, jadi ini sudah berhasil. Setelah itu kita klik FTP server 1 terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan enter. Nah, di sini tuh connect dengan nama kita masukkan disco, kemudian passwordnya disco. Udah login sukses, kemudian kita jangan lupa klik. Setelah itu kita langsung ke FTP server 2 dengan mengubah 101 ke 103. Username masih sama, disco, password disco. Nah, di sini tuh mode on, berarti masih bisa. Klik, jangan lupa. Setelah itu kita akan mengecek di web browser. Nah, di sini kita akan mengetikkan server 64.101.255.254. Kemudian kita ini dengan HTTP, kemudian kita klik dulu. Kita tunggu. Nah, hasilnya RTO karena bagian pertama ini kita disuruh memblok HTTP dan HTTPS-nya. Dan kita akan coba lagi untuk server 2. Kita akan coba lagi untuk server 2. Kita ganti aja ke 103. Jangan lupa ini ubah ke HTTPS nya. Kemudian kita klik boot, hasilnya RTO juga, requesting out. Alasannya kenapa RTO? Soalnya pada bagian ini kita disuruh memblok HTTP dan HTTPS nya. Kemudian kita coba ke PC2. PC2 yang diblok yaitu PC2 tadi yang diblok FTP-nya. Maka kita akan mengetikkan FTP server di command prompt. FTP server 1 terlebih dahulu yaitu 64.101.255
1.254, kemudian kita ketikkan enter. Harusnya RTO. Nah, ini harusnya RTO nih. Harusnya RTO. Kemudian kita lanjut lagi ke server 2. Ini harusnya juga RTO juga. Kemudian kita langsung mencoba ping ke server 1. Mencoba melakukan ping ke server 1. Nah, bisa. Kemudian kita mencoba ping ke server 2. Harusnya bisa juga. Dan setelah itu ya, jangan lupa quit. Setelah itu kita akan mengecek web server HTTP dan HTTPS-nya. Sembari menunggu terbukanya HTTP. Nah, dah. Kita mengetikkan server 1 terlebih dahulu. Ya, HTTP. Nah, ini bisa, soalnya kan nggak diblok yang HTTP HTTPS-nya. Sedangkan yang PC2 tadi yang diblok hanya FTP-nya. Oh ya, untuk mengecek ke HTTPS-nya kita perlu keluar terlebih dahulu, karena kalau tidak keluar ntar tidak diproses, nggak nge-refresh gitu. Kemudian kita mencoba web servernya buat server 2. Bentar, HTTP-nya tuh ganti HTTPS. Nah, kan ini bisa juga. Kemudian kita akan mencoba yang di PC3 desktop. Pada PC3 ini yang diblok kan IJMP-nya dari PC3 ke server 1 dan server 2. Seharusnya tidak bisa mengping. Coba kita melakukan ping server 164.101.255.254, kemudian kita ketikkan enter. Nah, di sini kan considerable. Kemudian setelah itu kita lanjut ping ke yang server 2. Kita enter lagi, coba considerable. Kemudian kita melakukan FTP server 1. FTP server 1. Linknya disco. FTP server 1. Disco. Nah, bisa masuk. Kemudian kita mencoba FTP untuk yang server 2. Ini sama juga, username-nya disco, password-nya juga disco. Nah, udah. Kemudian kita akan mencoba HTTP dan HTTPS-nya. Jangan lupa kita mengetikkan quit. Nah, setelah itu kita akan mencoba di web browser. Web browser ini seharusnya HTTP dan HTTPS-nya bisa terbuka, soalnya kan yang di sini yang diblok cuma IJMP-nya. Tapi kita terlebih dahulu kita akan mencoba. Nah, ini kan bisa terlihat di sini. Kemudian kita akan mencoba yang server 2. Server 2 langkahnya juga sama, cuma mengganti HTTPS-nya saja. HTTP juga bisa, HTTPS-nya juga bisa.
Soalnya yang di PG3 ini yang di-flow cuma ICMP-nya. Dan setelah itu kita akan mengecek ratio. Di sini sudah 100%, jadi benar semua. Sekian pembahasan dari saya kali ini yang berjudul konfigurasi extended ACL. Saya Umi Khoriatin Mariatus MN pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.